Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom horus bagi kita semua. Salam kasih dari saya Pendeta Joki Manaik Manalu. Minggu ini kita memasuki minggu yang ke-10 setelah Trinitatis. Oleh karena itu izinkanlah saya untuk memberitakan firman Tuhan bagi kita semua melalui akun YouTube Bagasta Manalu Rumejuk Channel. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats khotbah pada minggu tanggal 21 Agustus 2022, yaitu pada minggu yang ke-10 setelah Trinitatis. Firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 9b hingga ayat yang ke-14. Yesaya 58 ayat 9b hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan dari mulai ayat 9 secara keseluruhan. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Dengan kendaraan kemenangan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana perasaan dari seseorang, katakanlah yang baru keluar atau bebas dari tahanan atau penjara? Ya, rasa sukacita, rasa bahagia, terlebih rasa syukur kepada Tuhan. Rasa sukacita yang dirasakan seseorang yang baru keluar dari tahanan atau bebas dari penjara. Namun, tidaklah cukup hanya sebatas rasa syukur, sukacita atau bahagia karena keluar dari penjara. Tetapi bagaimana seseorang tersebut harus mengisi kehidupannya ke depan, menata kehidupannya ke depan untuk menjadi lebih baik. Terlebih memiliki perubahan di dalam hidupnya. Gambaran orang yang bebas dari penjara merupakan gambaran bagaimana bangsa Israel di dalam nats ini. Dalam konteks nats ini di mana bangsa Israel telah keluar dari pembuangan Babel, di mana Allah telah membebaskan bangsa Israel dari pembuangan Babel. Allah menuntun bangsa Israel keluar dari pembuangan Babel. Saudara terkasih, lalu bagaimana bangsa Israel harusnya mengisi kehidupan mereka sebagai bangsa yang telah dibebaskan? Rasa syukur sudah pasti, sukacita kepada Tuhan, karena mereka telah bebas dari pembuangan Babel selama 70 tahun. Bagaimana bangsa ini harus mengisi kebebasan, kemerdekaan yang telah mereka miliki? Ya, sebagai umat Allah, di mana Allah telah membebaskan bangsa ini, sudah seharusnya bangsa Israel menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Salah satu hal yang dilakukan oleh bangsa Israel tentunya menunjukkan kesetiaan kepada Allah melalui peribadahan kepada Tuhan. Melakukan setiap hukum dari Tuhan.
menaati setiap perintah dari Tuhan. Hal inilah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, menunjukkan kesetiaan mereka di dalam peribadahan kepada Tuhan, melakukan setiap hukum-hukum Tuhan. Tetapi dalam nas ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mau melihat bagaimana bangsa Israel telah salah mengartikan peribadahan yang dimaksudkan oleh Allah, yaitu menguduskan hari Sabat, di mana bangsa ini berpikir bahwa cukup hanya dengan berhenti dari segala aktivitas ataupun pekerjaan mereka, tanpa mengisinya dengan hal-hal yang lain, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan menolong orang lain, menunjukkan aksi sosial kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, salah mengartikan arti dari peribadahan. Inilah yang terjadi dalam bangsa Israel. Mereka memang mempersiapkan ibadah, melakukan ibadah dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Tetapi mereka pikir cukup hanya dengan peribadahan tersebut, menguduskan hari Sabat tersebut, tanpa melakukan hal-hal lain, yaitu menolong orang-orang yang susah, seperti yang dikatakan dalam nats ini pada ayat yang ke-10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas. Ini yang lupa, ini yang tidak dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka lupa bahwa mereka pikir bahwa beribadah kepada Tuhan cukup dengan hanya beribadah pada hari Sabat dengan tanpa melakukan kegiatan apapun. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, maka mari sekarang kita mau melihat, memahami arti peribadahan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, apa arti ibadah bagi kita? Secara khusus bagi kita, jemaat HKBP. Beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu, sesungguhnya letak dari makna ibadah tersebut adalah merayakan bahwa hidup kita telah dibebaskan oleh Tuhan. Ketika kita beribadah pada hari Minggu, sesungguhnya maknanya adalah merayakan pembebasan yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita melalui Kristus. Merayakan kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga. Maka oleh karena itu, gereja kita melakukan peribadahan kepada Tuhan pada hari Minggu, yaitu mengingat kembali segala perbuatan Tuhan yang telah menebus kita di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, setiap orang percaya sebagai orang Kristen, warga jemaat HKBP, atau mungkin warga jemaat Kristen yang lain, kita harus beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan adalah tanda kita untuk mengucap syukur dan mengingat setiap anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Namun, mari kita lihat dulu, kita evaluasi dulu bagaimana peribadahan kita. Apakah peribadahan kita telah sungguh-sungguh kita lakukan? Apakah peribadahan kita telah dengan persiapan kita lakukan? Mari dulu kita lihat dalam konteks peribadahan di gereja. Bagaimana persiapan dari song leader? Bagaimana persiapan dari pemain organ atau pemusik? Bagaimana persiapan dari seorang paragenda atau liturgis? Bagaimana persiapan dari seorang pemberita firman Tuhan atau pengkhotbah? Apakah kita melakukan persiapan dengan baik? Maka persiapan yang baik, hasilnya juga akan baik. Persiapan tidak akan membohongi hasil. Maka kita perlu mempersiapkan peribadahan kita itu dengan baik. Terlebih bagi warga jemaat yang datang ke rumah ibadah untuk beribadah. Bagaimana persiapan hati kita?
pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Apakah kita persiapkan ketika kita berangkat dari rumah? Maka ini juga yang perlu. Yang pertama, untuk kita lihat, kita evaluasi di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, dalam beribadah, dalam sikap kita mempersiapkan ibadah kita kepada Tuhan. Atau jangan-jangan kita jatuh kepada suatu pemahaman bahwa ibadah itu hanya sebatas casing. Ibadah itu hanya sebatas tampilan. Mengapa saya katakan demikian, Bapak Ibu Saudara terkasih? Tidak sedikit dari kita, mungkin orang-orang Kristen, beribadah itu sesungguhnya dia datang ke gereja, dia datang beribadah karena keterikatan kepada, katakanlah, pengumuman kor, atau keterikatan karena dia sebagai pelayan musik di tengah-tengah gereja. Lepas dari itu, bagaimana? Bapak Ibu terkasih, melalui nasihat ini kita diingatkan supaya jangan jatuh kepada pemahaman yang salah terhadap arti ibadah. Marilah ketika kita beribadah, betul-betul memberikan hati kita, hidup kita, persiapan kita kepada Tuhan. Marilah beribadah bukan karena kita sebatas anggota kor. Marilah kita beribadah bukan sebatas karena kita sebagai orang-orang yang aktif dalam pelayanan di gereja. Tetapi mari melalui peribadahan yang sesungguhnya, ada sesuatu hal yang harus terlihat sebagai orang-orang yang telah menghidupi ibadahnya kepada Tuhan. Yaitu untuk menolong, membantu orang lain yang ada di sekitar kita. Atau aksi-aksi sosial yang berguna bagi orang lain. Sesungguhnya menjadi hampalah, sesungguhnya menjadi tiada arti ibadah kita kepada Tuhan. Kita rajin beribadah, kita aktif pelayanan di gereja, tetapi tanpa aksi atau buah dari ibadah tersebut. Ibadah sesungguhnya harus terlihat dari perbuatan kita kepada orang lain. Bagaimana ibadah kita mempengaruhi, menggerakkan hati kita untuk mampu menunjukkan kasih kepada orang lain. Mari kita evaluasi, apakah ibadah kita berdampak bagi diri kita? Jangan-jangan kita sebagai orang yang aktif dalam peribadahan, kita aktif dalam gereja, ibadah yang kita lakukan tidak berdampak dalam hidup kita. Berdampak kepada diri sendiri, berdampak kepada diri orang lain. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Benar, ibadah harus dipersiapkan. Tetapi janganlah ibadah hanya sebatas casing. Janganlah ibadah hanya sebatas tampilan. Tetapi ibadah adalah aksi dan perbuatan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Melalui nats ini, kita tadi telah diingatkan bahwa yang pertama, kita beribadah adalah mengingat kebaikan Tuhan, anugerah dari Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari dosa. Itulah kita harus wajib beribadah kepada Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan membebaskan kita di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh karenanya, kita beribadah pada hari Minggu. Yang kedua, ibadah bukanlah sebatas tampilan atau seremonial. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah harus terlihat di dalam aksi dan perbuatan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ibadahmu harus berdampak bagi orang lain. Ibadah kita harus berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Berdampak bagi diri sendiri, terlebih berdampak bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup ini memang harus berdampak bagi orang lain. Orang yang telah menghidupi ibadahnya pasti akan berbuah. Orang yang telah menghidupi ibadahnya tidak lagi hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi harus mampu memikirkan orang lain, orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, melalui nats khotbah pada minggu ini, kita diajak untuk menunjukkan peribadahan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Apa dan bagaimana ibadah yang benar dan berkenan bagi Tuhan?
Ibadah yang benar, marilah persiapkan peribadahan kita dengan baik. Mungkin bagi kita para pelayan Tuhan, pelayan pertohonan, pelayan tahbisan dan non-tahbisan, mari kita persiapkan ibadah kita dengan persiapan yang betul-betul baik dan benar, agar ibadah kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, peribadahan yang berkenan. Ibadah yang sesungguhnya, tadi saya katakan, bukan hanya sebatas tampilan atau casing. Ibadah yang telah baik, ibadah yang telah kita persiapkan dengan baik, hasilnya pasti juga akan baik. Terlebih dari itu, ibadah itu harus menggerakkan kita, ibadah itu harus berdampak dalam kehidupan kita agar berkenan bagi Tuhan, bahwa ibadah itu harus teraplikasi di dalam perbuatan kepada orang lain dan aksi kepada orang-orang yang membutuhkan. Firman Tuhan dalam nas ini tadi juga sudah mengatakan bahwa apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, lalu dikatakan memuaskan hati orang yang tertindas. Bapak Ibu yang terkasih, marilah ibadah yang sesungguhnya bisa kita aplikasikan di dalam perbuatan kita kepada orang lain, orang-orang yang membutuhkan. Menunjukkan kasih di dalam hidup kita sebagai bukti kita telah benar-benar menghidupi dan membuahkan ibadah kita yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan dan menguatkan kita sebagai orang-orang yang membuahkan yang baik dari hidup peribadahan kita. Janganlah peribadahan kita hanya sebatas seremonial. Janganlah ibadah kita hanya sebatas tampilan atau casing. Tetapi lebih dari itu, ibadah kita harus terlihat di dalam aksi dan perbuatan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menguatkan kita semua.